tujuan, kemauan ya, setelah itu bahasa dan tempat dari ininya juga, penyalurannya juga ya, dari LPK, dari pemerintah atau mana yang dipilih ya? sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita agak malesan dikit gitu, males belajar dikit, ya coba cari LPK ya, dia bisa bantu mungkin. Nanti di sana mungkin kita semangat. Kalau mungkin kamu agak pintar gitu otakmu, ya agak ribetan dikit, cari yang bukan pemerintah. Lebih fair dia, gitu. Berapa bayarnya nggak ada. Modalnya ya. Berarti lebih sedikit kan? Jadi intinya kemauan ya. Kemauan sama bahasa ya. Bahasa. Kalau kamu punya kemauan, kalau kamu punya tujuan, pasti nyampe sampai pasti tujuan. nyampe. Ya. Skill bisa dipelajari ya. Skill bisa dipelajari. Siap. Masalah waktu ada yang cepat, ada yang lebih lama, itu normal itu. Nggak harus kamu dia baru lebih cepat sama nyampe itu, kita harus cepat itu. Nggak mesti gitu. Yang penting kita melakukan tiap hari, walaupun dikit, walaupun banyak, pasti nanti ada hasilnya. Berarti learning by doing every day. Siap. Seperti itu. Kalau bahasa Jepangnya apa tuh? Learning by the way every day. Mainichi benkyou shinagara atau de. Begitu ya. Sono kekka wa morau. Ternyata panjang ya. Panjang. Bisa sih dipendekin. Bisa dipendekkan. Tergantung cara kita, tergantung pola kalimat. Ya. Ganbat ya. Jadi kita bisa belajar ya nanti buatkanlah edukasi tentang bagaimana cara belajar bahasa Jepang di channel YouTube-nya Oka Wiraguna. Nanti silakan cek saja bagaimana cara kita belajar bahasa Jepang. Orang mau belajar nih sedikit ya, kebanyakan orang mau hiburan ya. Ya nanti kita bikinlah konten-konten yang mengedukasi bagaimana cara belajar bahasa Jepang keseharian lah. Cara bahasa Jepang ya turutin pas kan di video-videoku tuh ada video ngomong pakai bahasa Jepang. Itu aja kan ada transkripnya. Kalau kita bisa mengikuti itu pasti bisa kok ngomongnya itu. Kayak bahasa Inggris kan ada istilah greetingnya tuh, salam pembuka. Tensesnya kayaknya ada ya, tenses Jepang tuh. Ada lah, mungkin lebih. Ntar dulu ya, tenses tuh bahasa Indonesia apa ya, lupa ya. Pola kalimat. Ya, ada. Pola kalimat. Tenses. Lupa kok. Sudah terlalu banyak bahasa Jepang kali. Iya. Iya. Jangan-jangan ceweknya Jepang. Bungkus satu ya. Aduh. Ya, mengawali dari bawa ketela Jepang nanti ya, siapa tahu. Jepang ya tuh. Ketela dulu. Ceweknya nantilah itu. Dia pasti pengen lihat cewek Jepang ya gitu ya. Mungkin ya satu ya. Karena Pak D masih jomblo. Sama juga masih jomblo. Masih jomblo ya? Berarti bungkus 2 berarti. Oke, nih. Ada pertanyaan apa lagi pertanyaan Pak D ya, karena Pak D tujuannya dulu berlayar di pesiar. Kalau Oka apa tujuannya datang ke Jepang pertama? Mungkin pertama kali terbesit pertama kali tujuan ke Jepangnya apa tuh? Yang pertama kali itu yang pastinya tuh uang ya. Uang. Ya, jujur ya. Uang. Dari uang terbesit, terus di pertengahan jalan baru terbesit. Oh, ternyata uang itu bukan segalanya gitu. Tapi segalanya. Investasi itu, ya emangnya benar sih. Tapi investasi itu orang tuh bukan hanya uang aja ya gitu. Ya benar. Ilmu juga, pengalaman, itu investasi namanya. Teman juga investasi. Kalau nggak punya teman gimana cari hubungan gitu. Mending usaha atau apapun itu tujuannya. Uang dan investasi otak, investasi kantong. Waduh. Itu nanti bisa dijabarkan lah apa istilahnya investasi otak, investasi kantong. Ini anak muda yang patut dicontoh. Karena Pak D investasinya uang aja. Investasi otak tuh perlu ya. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman kita tuh belajar namanya kan benar. pengen tahu apa yang sedang perkembangan, itu investasi otak namanya. Iya, benar. Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih atau bisa untuk makan lah, itu utamanya. Luar biasa. Itu yang utamanya sebenarnya. Kalau ada emas. Kalau ada lebih
ya bisa kita buat gengsinya lah gitu dikit. Siap. Apa salahnya sih kita ya? Outfitnya lah nanti. Outfitnya. Outfit 25 juta cek. Enggak, itu enggak. Belum nyampe lah. Semoga lah. Semoga ya. Semoga kita bisa beli Harley berdua. Ada motivasi. Bisa beli Harley berdua juga. Itu motivasi yang mantap bisa beli. Pertama kali tujuan ke Jepang, uang dan investasi. Investasi. Ilmu, teman, dan uang. Itu sih. Pasti siapapun yang terbenak ke luar negeri itu tujuannya uang. Benar sekali ya. Betul, ngapain jauh-jauh nyari kerja ke luar negeri kan? Pasti tujuannya uang. Nah tuh kita baru berpikir, mungkin pertama-tama sana lihat cewek cantiknya dulu, lihat pemandangan di sana dulu. Cuci mata lah. Ya, setelah lama-lama berpikir sendiri kerja capek gitu, di sana lah malam-malam aku berpikir, apa sih tujuannya? Sambil kita mencari tujuannya itu. Mungkin setelah udah dapat pengalaman banyak di Jepang, ada uang, adalah sekarang. Selanjutnya tujuan ketika balik dari Jepang, sebenarnya tujuan yang ya paling dekat lah. Tanah dulu. Oh, beli tanah ya, investasi di Investasi tanah. ya. Properti berarti ini. Itu ya, maksudnya biar simpel kita mengertikan tanah apa dulu. Tanah dulu. Karena belum kepikiran apa namanya tuh, apa sih yang pas saat pulang tuh apa sih yang sedang berkembang, sedang saat pesatnya tuh penjualan atau enggak usaha apa yang sedang bertraining saat itu berarti gitu. Pertama, kan nggak tahu. Benar. Kita fokuskan di tanah dulu ya. Gitu. Pengen beli aset lah dulu. Iya, ya Jangka gitulah. panjang. Semoga Pasti bisa. Pasti bisa. ya, kalau ada istilah ngomong pasti bisa. Pasti bisa. Harus. Terus Pak D sudah mengalami. ya, Pak De sudah lah. Sudah Kastong mengalami. kali. Wih, bagus. Hebat. Beli tanah 1 ember lah. Buat tanaman. Nanti kan bisa. Saya pernah bikin konten tentang itu lah. Beli tanah di Jepang gitu. Tahu beli tanah apa? Buat nanam gini. Ya, sekarang tuh buat nanam pohon semua. Pak De kan suka tanaman Semua soalnya. lihat gininya tuh, lihat berapa viewernya ya? Sekitar 1000-an lah gitu. Oke. Oke lah, pokoknya investasi di properti atau aset lah buat kita nanti ke depannya. Nabung lah. Nabung di tanah. Iyalah. Nanti rencananya habis di Bali kira-kira lagi berangkat ke Jepang apa gimana? Lagi. Oh, lagi ke Jepang berarti. Berarti liburannya berapa minggu mungkin? Sebulan. 1 bulan. Oke, jadi berangkat di Jepang berapa tahun? Selanjutnya ini bisa 6 Sebelumnya? tahun. Sebelumnya 2,5 tahun. Sebelumnya 2,5 tahun. Dari yang di kampung terus itu ya kayak dia juga ada prosesnya ya gitu, dari kupas. Mungkin kalau saya lah beda mungkin gininya stepnya gitu. Sekarang udah pindah di Tokyo-nya. 2,5 tahun sebelumnya, sekarang liburan 1 bulan. Sebulan lagi ke sana. Setelah 1 bulan lagi balik ke sana. Liburan sekolah lah, masih Liburan sekolah soalnya. sekolah. Masih anak mahasiswa. Siap. Masih Mahasiswa Jepang loh. Woi, mahasiswa cuman ya kalau diibaratkan kalau di Indonesia tuh D2 aja lah. D2. Gak nyampe, harus kalau mau sekolah di Jepang ya harusnya bisa ke Jepang. Karena yang ngajar kan orang Jepang. Iya, betul. Berarti wajib ya? Wajib. Bahasa Jepang itu ya? Wajib. Orang Jepang tuh gak mau belajar Bahasa Inggris atau mau belajar tapi dikit lah sebenarnya orang belajar. Kebanyakan sih orang guru-guru sana budayanya mungkin sana. gak tahu lah tuh. Budaya mungkin ya, karena budayanya mewajibkan bahasa Jepang. Sulit mungkin dia gak punya huruf mati. Oke. K gitu gak punya, I gak punya, E gak punya itu. Mungkin Yang punya A, I, U, mungkin aja bisa kan? dibahas nanti ketika Pak De mampirlah ke channelnya dia. Nanti kita share lah dari channelnya Pak De. Kita langsung lancong ke channelnya Oka Wiraguna, bagaimana cara belajar bahasa Jepang. Siap. Jadi pasti sangat luar biasa sekali lagi ilmunya itu. Seperti yang dibilang tadi, investasinya sangat luar biasa. Investasi otak mainnya. Pengetahuan ya, Pak. Itu Pengetahuan. ada terbenak dari kakak saya sendiri itu. Kakaknya. Karena kakaknya berpikir tuh investasi itu nggak hanya uang gitu. Benar sekali ya. Investasi itu harus Pengalaman, otak gitu. dan teman juga ya. Ilmu lah gak, ilmu lah. Luar biasa sekali ya. Jadi sudah terbayang ketika berpikir luar negeri, tujuannya uang dulu.
Setelah itu investasi. Si otak namanya, investasi ilmu namanya lah. Mungkin ya cukupkan sampai di sini ya pertemuan bersama teman Pak D, Ya, Oka Wiraguna. Terima kasih juga sudah mengundang ke Pam Pak Deguar. apa namanya farm Pak Deguar, farm Pak Deguar. Kalau beli telur di sini itu, beli Siap. ayam di sini. Beli madu juga Tempatnya ada. di mana tempatnya? Tepatnya di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Pulau Bali. Jadi sangat banyak perbincangan hari ini. Nanti di next video pasti kita bahas lebih dalam lagi ya, mungkin cara-cara kita bisa berangkat ke Jepang, Nah, itu penting, Pak De. Caranya ya. cara-cara berangkat kita ke Jepang. Kalau Pak D mungkin bisa sharing bagaimana buat paspor nanti. Ah, Paspor kan penting juga ya, kita sebagai KTP istilahnya ya kalau di ya, Indonesia. orang-orang awal yang Ya. sedikit bilang susah ya buat paspor. Nah, Sebenarnya paspor. ya gampang banget kalau paspor ya. Istilahnya Kayak buat KTP. Ya, kartu pengenal kita ya ketika keluar negeri. Mungkin di awal kita bahas bagaimana cara berangkat ke luar negeri. Setelah itu syarat-syarat untuk bisa berangkat ke luar negeri itu apa saja. Kita bisa fokuskan nanti di video selanjutnya. Untuk hari ini kita cukup basa-basi, mungkin gaji besar, ya, pengalaman, investasi kita sudah dapatkan. Nanti di next video kita lanjutkan lagi edukasinya yang biar kita bisa lebih mantap lagi dalam dunia luar negeri mungkin ya. Jadi thank you ya, thank you Oka Wiraguna Oke. sudah datang ke Sama-sama, Kompati Gua. sama-sama. Dan kameramen Pak D yang selalu semangat ini, thank you. Salam sukses untuk kita semua. Mantap. Semoga sukses semuanya. Mantap. Bagi penonton Pak Deguar ya, semoga termotivasi. Arigato.